Dinobatkan menjadi salah satu wanita terkuat di dunia versi Asia Globe Magazine. Berkat kegigihannya, ia juga dijuluki wanita listrik. Namun, membangun pembangkit-pembangkit listrik di daerah terpencil bukan tujuan utamanya. Melainkan ia ingin membangun perekonomian warga agar mereka bisa mandiri. Simak perbincangan saya bersama Tri Mumpuni dalam Satu Indonesia. And we've got social entrepreneurs like Tri Mumpuni, who has helped rural communities in Indonesia harness the electricity and revenues of hydropower and Tri Mumpuni Wiyatno, Direktur Institusi Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan IBK ini mengabdikan dirinya bagi masyarakat desa bersama sang suami Iskandar Budi Saroso Kuntowaji. Berawal dari seringnya mereka berkeliling ke pelosok, kemudian melihat sumber air yang melimpah, keduanya berinisiatif menghidupkan potensi desa lewat pengadaan listrik bertenaga mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga air berskala kecil. Tri Mumpuni melihat listrik sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi. Listrik yang diproduksi bisa dimanfaatkan untuk masyarakat setempat atau dijual ke PLN. Alhasil, desa jadi punya pemasukan. Kini, lebih dari 80 pembangkit listrik tenaga mikrohidro berdiri di pelosok Nusantara, bahkan mancanegara. Dari Subang, Jawa Barat, ini adalah salah satu pembangkit listrik tenaga mikrohidro, di mana di sini saya juga sudah bersama dengan sang wanita listrik, siapa lagi kalau bukan Ibu Tri Mumpuni. Halo Bu Puni, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu. Terima kasih sudah mau datang ke daerah terpelosok. Kita juga senang banget diajak mampir ke sini Bu. Dan Ibu ini kan ternyata sudah lama ya Bu ya, 25 tahun keluar masuk desa, melihat potensi masyarakat juga yang ada di sana gitu ya. Awal mulanya mendasari Ibu melakukan hal tersebut apa sih? Jadi sebetulnya begini ya, kalau kita mau lihat dari perspektif pembangunan di Indonesia ini kan kita harus menaruh desa itu sebagai pusat pertumbuhan atau pusat pembangunan. Oke. Kalau desa itu dibangun dengan baik, desa itu aman, kota pun juga aman. Gitu. Jadi tidak akan banyak orang yang berurbanisasi ke kota-kota, sehingga membuat kota itu jadi seperti sekarang ya, dead end, banyak penduduk. Padat gitu ya. Padat, infrastrukturnya juga belum tentu mampu menyediakan semua fasilitas yang diperlukan oleh para pendatang. Di sisi lain, desa di mana banyak resources ini yang mampu menjadi tumpuan ekonomi yang luar biasa, ini terus lama-lama kehabisan orang. Oke. Oleh karena itu, kita ingin sekali bagaimana desa itu menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga orang tidak perlu harus meninggalkan kampung halamannya untuk menderita di kota. Berarti emang Ibu selama ini keluar masuk desa tujuannya bukan sekedar untuk membangun PLTMH ya Bu ya? No. PLTMH itu tenaga listrik ya, skala kecil, ini hanya merupakan pintu masuk. Kalau kita bilangnya entry point, pintu masuk, di mana nanti desa itu bisa dibangun dengan lebih baik. Target yang Ibu sasar tuh desa yang seperti apa sih Bu? Kita selalu awalnya ini, karena dengan suami saya suka jalan-jalan, terus melihat desa-desa yang terus terang yang banyak gunungnya, karena biasanya dia ada hutan, gunung, ya. Terus kemudian ada sungai. Nah sungai inilah yang menjadi, pertama kali, menjadi sumber atau primary energy untuk terbangkitnya tenaga listrik yang menggunakan sumber daya air. Kalau ingin airnya tetap konstan, mengalir setiap tahun dan menghasilkan listrik buat Anda, tolong dong dijaga hutannya di mana sumber air itu akan secara kontinu mengalir. Berarti membangun kesadaran dari si masyarakatnya itu sendiri. Tapi dalam perjalanannya Bu, ketika Ibu masuk gitu ya, satu desa melakukan pendekatan untuk Ibu tawarkan misalnya membangun PLTMH, ada kendala-kendala yang dihadapi nggak sih Bu? Misalnya penolakan dari orang lokal gitu? Kalau kendala banyak, tapi justru biasanya tidak pernah datang dari orang lokal. Biasanya dari siapa? Aparat setempat. Kita tidak pernah datang langsung membangun gitu, tidak. Karena kan pembangunan itu harus muncul dari passion rakyat. Rakyat itu harus muncul dulu. Ya, Bu, ya? Gregetnya itu harus tumbuh bahwa mereka merasa, oh memang pembangunan ini untuk saya gitu, bukan untuk
Tri Mumpuni, bukan untuk IBK, bukan untuk pemerintah. No, pembangunan ini hanya betul-betul untuk rakyat. Jadi kita tunggu dan kita ajak diskusi, bicara, segala macam si rakyat ini sehingga muncul keinginan dari dalam untuk betul-betul membangun mereka sendiri. Tapi aparat melihatnya lain. Atau oknum lah, jangan bilang aparat nanti nggak semuanya aparat. Tapi oknum melihat bahwa, oh pembangunan itu proyek. Proyek itu berarti ada rupiahnya. Kalau ada rupiahnya saya harus kebagian dong. Nah, ini yang sebetulnya pelan-pelan kita ingin meniadakan itu. Berat, tapi that is development. PLTMH itu sendiri, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Bisa dibilang kan memang nggak murah ya Bu ya? Untuk pembangunannya gitu. Itu dana tuh dari Ibu sendiri semua kah? Atau ada dari pemerintah juga sih Bu sebenarnya? No. Saya biasanya cara mencari uang adalah bertemu orang-orang yang baik yang punya hati. Nah, orang-orang yang baik yang punya hati ini bisa secara pribadi, bisa berupa sebuah perusahaan yang memang sudah punya keuntungan yang luar biasa, atau biasanya donor ya, international agency yang mereka memang pengen uangnya termanfaatkan dengan baik, membawa dampak sosial sehingga rakyat bisa mendapatkan kesejahteraan, itu mereka akan mendukung. Kalau mau ke bawah boleh? Oh silahkan, dengan senang hati. Kita lihat ke sana ya Bu ya? Boleh, ayo silahkan. Ya. Tapi kalau misalnya dihitung nih Bu, total semuanya PLTMH yang pernah Ibu bangun gitu ya, itu ada berapa sih Bu jumlahnya? Kalau nggak salah sekitar 82 lokasi. 82 lokasi ya? 82 lokasi dan memang saya nggak pernah menghitung, tapi seingat saya Sekitar itu ya? sekitar itu dengan satu di Filipina ya. Satu di Filipina ya? Tapi sebanyak itu kalau kita ngomong yang di Indonesia sendiri, pemerintah nggak ada yang ikut mendanai juga gitu Bu? Karena memang kita beda sistem gitu loh. Saya itu kan orang yang mengutamakan masyarakat itu menjadi subjek ya, harus menjadi subjek bukan objek pembangunan. Jadi masyarakat sendiri yang harus di-empower, diperkuat sehingga mereka muncul greget untuk membangunnya dari mereka. Ini perlu waktu. Nah, sistem ini sampai detik ini masih susah untuk diakomodir oleh sistem APBN. Jadi biasanya dana yang saya dapatkan ya dana dari banyak teman-teman dari negara-negara luar yang nanti kita bisa mengadjust sesuai dengan seberapa jauh masyarakat itu betul-betul sudah siap untuk dibangun. Kalau ini mau kita APBN kan, ini akan menyulitkan si penyelenggara atau pemerintah sendiri. Karena tidak ada, sistem itu belum ada. Yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi untuk membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt itu tuh menurut Ibu gimana? Kalau saya melihat sebetulnya kalau semua ya punya niat yang baik, tekad untuk merealisasikan 35.000 megawatt, ini sangat mungkin. Artinya apa? Kita banyak kok orang yang berminat dengan Indonesia gitu. Cuman tetap harus kepentingan rakyat itu dilindungi. Jangan sampai negara kita nanti semua asing gitu ya. Saya sih oke, tapi kita kasih time frame. Setelah sekian waktu kamu mundur dong. Kamu profitnya udah dapat ya, kamu inilah memberi kesempatan pada bangsaku untuk tumbuh dan berkembang. Tapi suami saya sempat dipukul. Oh, sempat dipukul Bapak ya? Dipukul dan jatuh dan saya agak shock juga waktu ditanya kamu mau dikubur satu lubang berdua atau mau dikubur masing-masing gitu. Di net. Kenapa sih sebenarnya Ibu tertarik untuk bikin si rumah kupu-kupu ini? Apa emang karena dari awal suka kupu-kupu atau Ibu melihat ada potensi sebenarnya di sini? Ada dua hal yang penting. Yang satu secara filosofi, saya tuh senang dengan kupu-kupu karena dia mampu memberikan keindahan yang luar biasa walaupun hidupnya pendek. Warna-warni, cantik Warna-warni, gitu ya. cantik. Dan kalau Anda tahu, kupu-kupu itu dari mulai jadi telur, terus kemudian jadi ulet, ya. Waktu dari ulet mau jadi kupu-kupu, itu perlu sebuah proses yang berat sekali. Dari potensinya, secara ekonomi ini belum digarap. Tahun 92 saya ke Costa Rica, melihat ada 400 hektar konsesi hutan yang diberikan kepada rakyatnya oleh pemerintah. Saya tanya kenapa gitu ya, kok banyak kupu-kupu? Terus saya baru tahu bahwa ternyata kepompong kupu-kupu itu dihasilkan
dari backup hutan lindung yang 400 hektar itu, rakyatnya punya income semua karena itu kepompongnya itu dijual. Kita punya lebih dari 1.500 spesies ya. Itu masing-masing punya karakteristik yang berbeda sesuai dengan daerah masing-masing. Papua tuh keren-keren. Terus Makassar kita tahu Bantimurung itu juga belum dioptimalkan menurut saya. Terus di Lampung ada juga. Terus di Bali segala macam. Tapi yang membuat kita agak prihatin justru malah orang asing yang meneliti, yang kemudian membuka ya orang untuk melihat kupu-kupu lah. Oke Bu, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, kita pindah duduk situ boleh? Oh boleh, yuk. Itu tadi kita udah ngobrol soal Ibu juga gimana sumbangsinya atau kontribusinya selama ini gitu kan, ada total 82 PLTMH yang sudah dibangun, keluar masuk desa dan lain sebagainya. Pasti kan kalau kita bicara suka dan duka kan pasti banyak tuh Ibu ya. Ada suka, ada dukanya gitu. Yang paling berkesan buat Ibu kalau sukanya tuh apa? Sukanya waktu bertemu masyarakat yang dulunya desanya gelap gulita, kemudian dapat listrik, dan dia waktu commissioning nih, dia akan teriak. Kenceng sekali sebagai ungkapan rasa syukurnya gitu. Kadang-kadang kita suka kaget juga, ya Allahu Akbar. Pokoknya dia nggak menyangka bahwa desanya yang gelap gulita tiba-tiba bisa jadi terang. Saya juga pernah dengar satu cerita nih, katanya dulu pernah ada dukanya juga nih Bu, waktu di Aceh ya, sempat diculik. Itu gimana ceritanya Bu? Saya cuman dirantai kaki saya, tangan saya, segala macam gitu ya, jalan-jalan kemana-mana gitu. Terus bahkan mereka baik tuh waktu saya nyebrang sungai takut masuk angin, mungkin celana saya digulung ke atas gitu ya, biar bisa lewat. Tapi suami saya sempat dipukul. Oh, sempat dipukul Bapak ya? Dipukul dan jatuh, dan saya agak shock juga waktu ditanya kamu mau dikubur satu lubang berdua atau mau dikubur masing-masing gitu. Saya nggak jawab. Saya hanya istighfar aja. Ini cobaan dari Allah. Saya dibebaskan dulu jam 1 malam. Dibebaskan di jam 5 pagi. Saya udah mulai bisa telepon ke sana kemari, pinjam teman dan sebagainya. Terkumpul hanya setengahnya dari itu. Setengah ya? M. Oh, setengah M. Setengah M 500 juta. Ya sudah. Tapi mereka nggak apa-apa kita antar. Mereka paham kali ya, kita juga bukan orang yang punya duit banyak, itu pun juga uang hasil hutangan, pasti mereka tahu gitu kan. Terus akhirnya uang itu kita hantar, dari jam 2 saya dari Banda Aceh sampai ke lokasi itu sekitar hampir mau maghrib. Dan saya sedih juga waktu ingat suami saya turun dari bukit di mana dia dilepaskan. Bukit, terus mereka ambil uangnya semua, dan saya bilang kalau sampai ada kurang sepeser pun dari jumlah yang mereka minta, mereka tahu di mana saya tinggal. Karena orang-orang itu pernah kita latih selama 1 bulan, bahkan datang ke sini juga. Oh gitu? Iya, udah kayak anak sendiri hubungan kita. Jadi waktu itu mereka ngapain ke sini Bu? Kami diminta untuk melatih mereka agar paham dan tahu bagaimana caranya melakukan pembangunan masyarakat melalui mikrohidro. Jadi mereka tuh orang-orang yang jago-jago gitu loh. Mungkin karena saya pikir sih semua orang pasti punya alasan, walaupun alasannya nggak bener ya. Soal cerita Ibu tuh pasti nggak terlepaskan juga dengan cerita Bapak gitu. Bu Puni, Pak Iskandar, itu kan selalu kayak ya Betul. Satu kesatuan gitu. It's a blend of two lah orang gitu. Nah kan kalau nggak salah Pak Iskandar ini kan memang dulunya belajarnya tentang mikrohidro kan Ibu ya. Ibu apakah belajarnya dari dia, apakah Ibu juga mendalami? Suami saya itu senang di belakang layar ya, dari dulu tuh. Dia bikin konsep gitu. Kalau misalnya saya harus ngajar di luar negeri kemana-mana gitu, nggak usah pusing. Pokoknya dia yang bikinin presentasi deh. Maunya yang begini. Dia selalu nanya, kira-kira kamu harus ngomong apa sih? Saya harus ngomong begini nih, ngomong soal social entrepreneur gitu. Udah, diskusi sebentar. Nanti dia bisa bikin presentasi PowerPoint yang somehow menurut saya amazing gitu loh. Dan saya juga nggak mampu bikin presentasi yang sebagus itu. Teman diskusi, teman hidup, ya jelas bahwa yang kita lakukan itu bersama-sama menjadi partner untuk mensejahterakan masyarakat sekeliling, kira-kira begitu. Ditanamin yang paling berasa banget sih mandiri ya. Jadi dari kecil memang kita nggak pernah terlalu dimanja, terus nggak pernah cara didiknya juga dari kecil tuh yang benar-benar it's your problem, maksudnya deal with it, kayak benar-benar dicemplungin ke dunia nyata gitu. Jadi ibu saya tuh pekerja keras ya, maksudnya dia punya mimpi sama bapak saya juga pastinya, dan dia tuh mau bersusah payah buat nyampe ke situ gitu.
itu ibu saya tuh kayak gitu. Dan dari kecil dia tuh udah selalu bilang bahwa perempuan itu harus punya mimpi dan berkarya dulu baru nikah gitu. Kalau misalnya ada tawaran untuk terjun ke politik, gimana tuh Bu? Politik is not my cup of coffee. Saya kurang berminat karena saya sering berinteraksi dengan politisi gitu ya. Masya Allah, itu bukan hidup saya loh, bener. Coba tunjukkan ke saya, ada nggak sih anggota parlemen yang dipuji-puji rakyat, yang didoakan terus terima kasih gitu. Isinya kan cuma dicela terus. Semuanya, masa Bu. hidup kok harus begitu? Jadi perhatiin juga. Dulu beberapa partai politik yang datang minta saya gabung agar ngisi kuota perempuan dan sebagainya. Saya bilang, cari orang lain dulu deh, kecuali sudah banyak orang-orang yang melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan. Gitu. Kemiskinan itu adalah simptom, bukan akar masalah. Akar masalahnya sendiri adalah karena rakyat dipisahkan dengan sumber daya alam yang ada di desa. Contohnya sekarang, ada kebakaran hutan yang gila-gilaan. Dengan kesibukan ibu yang banyak banget, itu sebenarnya membagi waktu sama keluarganya itu gimana sih caranya? Kalau sekarang ini sudah agak mending, karena dua anak saya udah nikah, yang perempuan 2, terus yang paling kecil yang 12 tahun. Ini yang sedikit suka protes kalau sering ditinggal pergi. Kalau dulu kakak-kakaknya kan selalu saya bawa, kalau saya ke desa-desa. Gitu. Saya hanya ingin anak-anak paham bahwa selama ini kita ninggalin mereka, kita punya kegiatan apapun mereka harus tahu, dan pada saat mereka kosong, nggak ada kegiatan sekolah, ya mereka kita ajak. Ini sebetulnya yang membuat saling pengertian ya di antara kita. Dan itu perlahan juga, itu mungkin cara ibu untuk menularkan jiwa sosial yang Bu Puni miliki ya. Tapi kalau bicara soal jiwa sosial juga, katanya ibu nih dari dulu memang udah punya jiwa sosial yang tinggi, didikan orang tua gitu kan. Bayangkan ya, saya itu lahir di mana ibu saya itu sebenarnya pekerja sosial. Kenapa? Maksud saya, ibu dulu apa, kalau boleh tahu? Ibu saya ibu rumah tangga, tidak punya karir apapun, betul-betul melahirkan 8 anak gitu ya. Tapi saya ingat banget, yang namanya posyandu itu dulu tanggal 14, sampai kita itu sudah kuliah tuh berusaha kalau pulang jangan tanggal 14 ya, pasti di rumah banyak orang. Ada dokter, ada suster juga yang membantu. Ngumpul terus semua ya? Orang-orang itu pada ngumpul semua untuk ditimbang, terus untuk diperiksa kesehatan bayinya dan sebagainya gitu ya. Terus dulu juga saya kelas 4 SD, saya diajak membersihkan. Zaman dulu masih ada ya penyakit koreng. Apa jangan-jangan gara-gara itu dulu ibu sempat punya cita-cita jadi dokter kan ya dulu ya? Orang sakit itu kan perlu banget ditolong. Gitu. Terus saya pikir kalau dia sakit dia perlu dokter datang tanpa syarat apapun, dia datang menolong pasiennya. Oh itu pekerjaan yang mulia banget yang gitu mulia, loh. Saya gitu pikir ya, itu really something yang I wanna do di my life. Terus kenapa nggak jadi Bu? Saya waktu itu berusaha masuk ke perguruan tinggi negeri ya, mendaftar lewat biasa gitu. Saya nggak berhasil. Tapi saya diterima tanpa tes di IPB. Ya akhirnya saya masuk saja di IPB. Tapi ternyata akhirnya ngambil yang IPB ya. Tapi akhirnya emang jalan tuh sudah ditunjukkan sama Allah. Ternyata di IPB juga ngurusi orang-orang desa juga. Dengan cara yang berbeda ya. Dan sekarang kalau kita membuat listriknya bisa dipakai untuk mengawetkan vaksin di puskesmas. Yang saya ingat tuh selalu kata-kata ya. Ibu saya bilang, udahlah hidup itu kalau bisa berusaha menolong orang, ya dibilangnya begitu. Jadi menolong orang atau memberi. Kalau kamu nggak punya duit ya kamu berikan tenagamu, kamu berikan pikiranmu. Ada orang sedih, kamu tolong dengan kata-kata yang kamu ucapkan menghibur dia, itu kamu sudah memberi dia, memberi kebahagiaan. Pokoknya memberi, nggak ada ruginya orang memberi. Kemudian, tapi satu hal yang saya lihat nih dari perjuangan ibu itu sebenarnya adalah ibu seorang wanita gitu. Tapi dengan semangat yang membara, ibu tuh kayak ingin menyampaikan bahwa perempuan Indonesia itu bisa mandiri loh. Kalau ibu sendiri pesannya untuk wanita Indonesia apa? Jangan memanjakan hidup kita. Ya. Saya yakin perempuan itu punya kemampuan dan kekuatan serta nilai tambah yang lebih dari seorang pria. Karena apa? Kita tuh punya endurance. Itu terjadi pada saat saya ingin sekali agar pembangkit punya rakyat itu dibeli oleh negara, oleh PLN. Dari tahun 94 ditolak. Terus pokoknya datengin terus direktur utama PLN, datangi lagi, Menteri Energi datangi lagi, berganti-ganti, terus akhirnya tahun 99 kejadian. Anda bisa bayangkan
berapa besar keuntungan yang didapat dari masyarakat yang tadinya tidak bisa memanfaatkan resources di kampungnya, atau ada sungai bisa dijadikan listrik, dijual ke PLN. Desa itu mandiri karena desa itu punya penghasilan. Ya, namanya pendapatan asli desa. Ini yang saya katakan membangun dari pinggiran itu diterjemahkan dengan membuat desa itu punya aset. Kalau desa punya aset, ada income, rakyat punya cash basis. Cita-cita terbesar Ibu, harapan terbesar Ibu untuk negara ini, bangsa ini yang belum tercapai? Saya ingin masyarakat itu dikoneksikan kembali dengan sumber daya alam yang tersedia di situ. Karena buat kita, ya, kemiskinan itu adalah simptom, bukan akar masalah. Akar masalahnya sendiri adalah karena rakyat dipisahkan dengan sumber daya alam yang ada di desa. Contohnya sekarang, ada kebakaran hutan yang gila-gilaan, itu karena apa? Karena bukan rakyat yang mengelola hutan. Karena sudah mendatangkan orang-orang yang orientasinya profit, keuntungan. Dia lupa yang namanya daya dukung alam, carrying capacity. Tapi kalau masyarakat bisa di-reconnect, sekarang kan di-disconnect tuh dengan resourcesnya. Kalau dia bisa di-reconnect kembali, disambungkan kembali, orang akan menjaga. Karena dia tahu saya hidup di situ, saya tergantung sama sumber daya alam di sekitar saya, dan pasti akan saya jaga. Dengan apa yang sudah Ibu lakukan sekarang, yang mudah-mudahan bersinergi juga dengan pemerintah, harapan-harapan ini saya bisa jadi kenyataan ya Bu ya. Baik, terima kasih sekali Ibu Tri Mumpuni atas waktunya untuk bincang-bincang di Satu Indonesia. Yang pasti Satu Indonesia akan kembali terus setiap minggunya dengan perbincangan bersama tokoh-tokoh inspiratif dan menarik lainnya. Saya Taufik Effendi, terima kasih dan sampai jumpa.